Dan ketika kita akan berusaha cuan sebanyak-banyaknya, yang dipangkas duluan tuh biasanya budget marketing. And we're live sama Mas Rian yang hari ini lagi malas kerja katanya. masih ada kerjaan, tapi memilih untuk podcast dulu sama Doki. Thank you so much Mas Rian untuk waktu dan kesempatannya kita ngobrol-ngobrol. Ya, Untuk permulaan, boleh ceritain ke gue gak Mas short story tentang lo? Terserah mau how far back you wanna take us, mungkin dari kuliah, abis itu kerja di mana aja sampai sekarang. Oke, menarik. So, mungkin gue perkenalan dulu kali ya. Nama gue Ryan Duana. Dan sekarang gue bekerja sebagai Head of Marketing di salah satu crypto exchange di Indonesia. So, role gue sehari-hari kerjanya ngapain? Jadi kalau Head of Marketing tuh pasti kita nge-track buat planning tuh udah sampai sejauh apa. Kemudian juga harus come up dengan ide-ide yang baru, yang menarik. Sehingga kita bisa punya cutting edge lah di kompetisi ini. Dan dulu memulai karir itu di salah satu brand consultancy di Indonesia. Abis itu pindah ke advertising agency namanya TBWA. And then I moved to salah satu beauty e-commerce terbesar di Indonesia, Sociola. And then pergi ke Bibit, abis itu salah satu fintech lagi. And then sekarang abis dari Bibit itu pindah ke satu media agency namanya Initiative, dan abis dari Initiative sekarang di sini. Gimana? Tebak sendiri nanti. Oke, ini sistemnya sensor gitu ya, nggak boleh sebut Iya, merek. sensor tip gitu kan. Alright. Thank you Mas Rian untuk perkenalannya. Gue pengen nanya sedikit karena penasaran. Kuliahnya sama kerjaan lo sekarang sejalan gak sih? Sejalan. Pak, Gue kuliah di London School, ambil Markom. Oke. Oke, pertanyaan penasaran lagi. Apa yang lo pelajari di kuliah kepake gak sih Mas di kerjaan? Sebenarnya kalau di kuliah itu kan kita belajar teori ya. Karena S1 kan teori ya. Tapi kalau misalnya ditanya kepake dari 100%, mungkin cuma 20%. Karena yang kita pakai itu sebenarnya prinsipnya, bukan teorinya. That's based on my experience ya. Oke. Ada ini nggak Mas, contoh nyata di mana teorinya harusnya gini, cuma in practice nggak kayak gitu? Contohnya ya, misalnya nih, kita lagi mau belajar tentang 4Ps ya. Yes. Product, Price, Place, Promotions. Nah, kalau misalnya berdasarkan teori ideal, Product, Price, Place, Promotions itu kan harus berjalan semuanya ya. Yes. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ternyata nih gitu kan ya, produknya jelek. Nah, gimana coba? Kagak diajarin kan tuh di teori di kampus kan. Karena teori itu kan idealnya ya. Idealnya semuanya harus berdasarkan riset, harus berdasarkan inovasi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang business owner membuat produk bukan karena oh iya gue melihat sesuatu nih gitu kan, tapi sesimpel kayak oh iya orang lain bikin produk kayaknya laku tuh, gue bikin aja ya gitu. Nah kalau misalnya kayak bisnis modelnya kayak begitu kan kadang-kadang pembedanya gak gitu jelas, konsep produknya juga gak gitu jelas. Nah kalau di teori kan diajarinnya tuh kayak produk, price, place, promotion, produk tuh harus ada USP-nya segala macam. Tapi penerapannya kan gak selalu gitu. Itu baru contoh simpel ya satu ya. Gitu. Oke. Pernah di situ nggak? Pernah di posisi itu nggak Mas? Pernah, waktu di agency mah sering banget. Karena ya balik lagi ya, menurut aku sih setelah aku belajar dan gue juga cukup lama lah ya berarti. Penentunya gitu kan, penentu sebuah produk berhasil apa enggak, itu kadang-kadang bukan USP. Menarik Mas. Bukan USP, tapi sesimpel kayak oh iya, semua orang FOMO gitu kan terhadap produk ini. Terus semua orang kayak ngelihatnya oh iya artis pada pakai, orang pada pakai. Lah ya udah gitu.
Sometimes marketing atau produk itu tuh kan irasional ya. Alasan orang membeli produk kan irasional. Contoh gampangnya begini deh, misalnya ya, ini kasus besar nih, brand Yes. besar, misalnya kayak, boleh nyebut merek kan di sini kan? Nggak apa-apa lah ya, kita kan nggak kerja Boleh, untuk merek boleh. itu ya. Oke, Betul. misalnya kayak Samsung dan Apple, Hmm. gitu. Samsung sekarang dia menggunakan inovasi kameranya itu bisa pakai AI. Yeah. Cutting edge banget nggak? Cutting edge banget, Yes. keren banget. Tapi unik. Tapi ada nggak orang yang nggak mau beli Samsung karena itu? Ada juga. Contohnya gue Apple fanboy. Gue nggak mungkin up until now gue nggak akan pernah nyentuh Samsung. Kenapa? Karena I love Apple very much. Nah itu kan beda ya gitu kan. Itu kan beda apa? Udah beda lagi cara mainnya gitu. Alright. Nanti gue mau izin balik lagi ke agency versus clients karena menurut gue banyak banget yang mau gue tanyain ke lo karena lo udah di Boleh. agensinya udah, di konsultannya udah, tapi sekarang di client. Sebelum itu gue mau balik dulu mas ke sepanjang karir lo ini. Kalau gue tanya 3 key lessons yang lo pelajarin tuh apa mas? Lu mau tanyanya dari segi apa nih? Dari segi marketing atau dari segi leadership? Karena kan di karir itu kan kita kan makin lama makin naik kan. Lu mau tanya dari Yes. segi apa? Gua mau tanya satu-satu from both kalau gitu mas. Satu marketing, satu leadership, managing people. Oke. I think kalau misalnya in marketing, salah satu learning yang gue dapatkan adalah, I think ini yang jadi kegelisahannya gue sekarang. Karena kalau misalnya lu mau jago marketing, you need to forget about the theory of marketing. Gitu. Oke. Karena gini, gue ngerasa marketing itu adalah ilmu terapan. Jadinya, yes, teorinya ada gitu kan. Tapi terapannya lebih susah lagi. Beda kalau sama visi. Gue gak tahu ya gitu kan. Again, I'm talking from my experience. Tapi kalau misalnya fisika, kimia, lu kan harus teorinya itu ya udah itu gitu. Gravitasi ya udah dari barang jatuh dari atas ke bawah gitu. Kalau misalnya kayak dari barang jatuh dari jatuh dari meja itu melayang gitu, itu kan berarti kan udah gak sesuai dengan pakem awalnya gitu. Nah, kalau marketing kan enggak. Makanya ada orang yang bisa belajar atau jadi head of marketing atau jadi CMO, kadang-kadang backgroundnya bukan dari marketing, nggak belajar marketing, iya kan, gitu. Tapi dia belajar tentang penerapannya, tentang aplikasinya dengan baik. Nah, makanya kalau gue ngelihatnya, kalau mau jago marketing, jangan terkungkung atau jangan terbatas, terlimit sama teori-teori marketing. Karena kadang-kadang itu yang justru melimit. Aku kasih contoh. Misal nih, gue lagi nyari orang buat ngerti social media marketing. Terus abis itu, kalau misalnya pelamarnya datang ke gue, dan dia datang itu dengan apa ya bilangnya, dengan oke kak, ini aku ngelamarnya, aku udah bikinin konten pilar marketing gitu, konten pilar marketingnya untuk social medianya misalnya. And then gue lebih cenderung kayak konten pilar, gue bukannya sombong ya gitu, tapi semua orang juga bisa bikin konten pilar. Karena ya apa susahnya bikin konten pilar? Template-nya udah ada di mana-mana gitu. Tapi yang kita butuhin kan sebenarnya, point of view orang ini terhadap sesuatu tuh seperti apa sih? Oh, ternyata dia bikin konten, ada konten, salah satu konten di konten pilarnya, alasannya karena dia ngelihat seperti ini. Gitu. Nah, itu kan jadi point of view yang menarik. Makanya, kalau menurut gue, jangan belajar teori, tapi perkaya diri dengan point of view yang menarik. Gitu. Interesting. Gua mau dig deeper di situ, Mas. Jangan terkungkung teori, tapi perbanyak point of view yang menarik. Nanti akan ditanya nih sama yang baru mau masuk ke marketing roles gitu. Gimana Kak Rian cara memperbanyak point of view yang menarik itu? Should I follow interesting accounts? Should I subscribe channel YouTube yang jarang ditonton orang supaya point of view gue menarik? Atau what do you have
in mind Nah, untuk that's a suggestion yang really good nanya. question. Hmm. Kalau setiap orang tuh punya point of view-nya beda-beda dan setiap orang tuh punya starting point-nya beda-beda. Nah, karena kebetulan starting point gue tuh berasal dari industri kreatif dan kebetulan gue juga punya passion di konten. Makanya kita kan waktu itu kan ketemu kan di acaranya siapa? Di acaranya Ruby kan udah lama Iya banget benar. gitu. Terus kita ketemu di Ruby. Kenapa? Karena gue punya interest terhadap dunia konten. Nah, karena gue punya interest terhadap dunia konten, jadinya gue jadi marketer yang mungkin gitu kan ya, mungkin kalau kata teman-teman gue, at least di kantor gue sekarang, oh iya, pandangan gue terhadap sebuah konten, terhadap social media tuh beda dengan mereka. Karena mereka bukan content creator, sedangkan gue ya lumayan lah, ada background kontennya. Nah, itu kan jadi salah satu point of view yang menarik, ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya nih, gitu, lu mulainya dari data, lu mulainya dari misalnya orang statistik gitu ya. Nah, itu kan punya point of view beda lagi kan. World view-nya beda lagi. My ex-boss dulu, dia tuh bekas orang riset, statistik, marketer, jago juga. Gila kalau misalnya dia bikin riset, wah dia bisa tuh nge-compare data antara yang A dengan yang B, di-compare. Gue juga bahkan sampai gak kepikiran kayak, oh ternyata bisa ya di-compare dari sudut pandang itu ya. That's another interesting point of view. Kalau misalnya gitu kan ya, beda lagi gitu kan. Misalnya dari sales, ada juga marketer yang jago dari sales. Oh ternyata karena dia sales, dia jago banget buat cari unique selling point-nya, dikemas gitu kan sama dia, di kontennya bagus. Kenapa? Karena dia mengimplementasikan cara dia jualan ke marketing. Nah itu kan juga bisa another point of view ya. Makanya tergantung point of view-nya orang-orang tuh seperti apa gitu. Makanya itu yang harus diperbanyak menurut gue. I see. Jadi kalau gue boleh recap tadi, asalnya dari mana? Forte lo, mau itu dari content creator, dari sales, dari data, dari research, pakai point of view yang menarik itu di kerjaan lo sebagai marketer. And pertanyaan lanjutannya, Mas, lo kan sedang bekerja di, bisa dibilang fintech gitu. Should people who wants to be a marketer on a specific industry itu expert di bidangnya, apakah lo harus jadi expert di fintech dulu baru bisa jadi marketer atau gimana? Atau bisa learning by doing? Nah, kalau menurut gue, sebagai marketer, salah satu kuncinya adalah kita harus bisa merepresentasikan siapa konsumen kita. Ya nggak? Kalau kita nggak tahu konsumen kita kan berarti nggak tahu siapa yang kita target. Ya nggak? Yeah. Itu kan udah logika dasarnya ya kalau marketing ya. Itu kan harus dasarnya. You need to understand your customer. Nah, kalau menurut gue, lu ngerti bisnisnya, itu equal lu ngerti konsumennya. Karena lu akan mengerti apa yang konsumennya cari, apa yang konsumennya pahami. Nah, ada dua sisi kan. Ada pertama sisi bisnis model gitu kan. Lu tahu, oh bisnis modelnya tuh seperti apa, bagaimana sebuah perusahaan tuh bisa come up dengan inovasinya, produknya, budgetnya, dan lain-lain. Di satu sisi lu ada konsumennya nih, gitu kan. Kayak mereka tuh mau cari taunya apa yang jadi hal-hal yang bisa move their needle, apa yang jadi ketakutannya mereka, dan lain sebagainya. Ada dua sisi. Nah, kalau misalnya lu bilang bahwa seorang marketer itu harus mengerti bisnisnya, nggak salah juga. Tapi kalau gue ngerasa bahwa pembangunan atau membangun pengertian terhadap produk itu bisa berjalan. Yang paling penting apa lu ngerti konsumennya. Karena ketika lu mengerti konsumen, lu secara otomatis akan lebih bisa ngerti produknya. Gitu. Itu gue ya gitu kan. Karena contohnya misalnya gini, gue kerja di fintech crypto. Dan gue pengen tahu nih, apa sih sebenarnya yang membuat orang tuh excited gitu kan terhadap industri ini. Jadinya yang gue lakukan adalah, gue nanya nih gitu kan ke teman-teman yang kayak, yang lagi trading crypto, yang lagi ikutan invest lah misalnya seperti itu. Nah setelah itu gitu kan, setelah gue tahu
baru gue kayak, oh oke, kayaknya produk ini cocok deh sama kebutuhannya mereka. Hmm. Oh kayaknya kita kalau misalnya nge-highlight ini kayaknya bisa nih sesuai sama apa yang mereka mau gitu. Pengertian gue terhadap produk itu dibangun atas pengertian gue terhadap konsumen I see. gitu. Ada juga nggak yang mulai dari produknya, dari bisnisnya? Ada juga. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau gue ngerasa lebih mending gue ngerti konsumen daripada gue ngerti produk. Kalau gue agak kebalik. Kalau Menarik. gue. Karena ya balik lagi, yang ngerti produk di company gue banyak. Kalau gue bingung, gue bisa nanya teman-teman gue. I don't need to be the smartest in the product. Nice. Atau in the businessnya. Tapi I need to be the one yang understand the consumers the most. Nah, itu pahamnya gue dan prinsip gue. Thank you so much. Ada 2 threads dari situ yang mau gue telusuri, Mas. Konten terakhir lu tentang research kalau nggak salah di Instagram kan ya. Jadi jangan percaya report yang ketemu di internet, cuma lo harus nanya actually tanya langsung ke consumer. Gitu. Can you elaborate di situ, Mas? Oke. Again, ini disclaimer. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, gitu kan. Mungkin nggak berlaku ke semua orang. Tapi gue ngelihat kebanyakan dari kita tuh sekarang jadi desktop marketer. Apa yang dimaksud dengan desktop marketer? Desktop marketer itu adalah kita nyari tahu tentang tren tuh dari Google aja, dari YouTube aja. Tapi kita nggak mau ketemu sama konsumen langsung, kita nggak mau ketemu sama orang langsung, sama pelanggan kita langsung yang memang mengkonsumsi produknya kita. Bukannya nggak boleh loh nyari apa? Bukannya nggak boleh loh nyari data di internet ya. I think sometimes gitu kan. Gue juga begitu. Tapi akan lebih baik kalau pemahaman kita terhadap data, terhadap tren yang ada di internet itu dibangun atas pengertian kita terhadap konsumen. Contoh nih ya, gitu. Kalau misalnya di internet, kan kalau misalnya dalam kasus fintech ya, ya yang berhubungan dengan uang, pasti kan datanya apa sih? Oh iya, orang tuh takut rugi. Gitu. Orang tuh FOMO. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah tahu, oh iya, kenapa mereka takut rugi? Kenapa mereka bisa FOMO? Apa yang kita keluarkan itu akan menjadi sangat plain. Karena gue belajar, ternyata orang FOMO itu tuh bukan masalah kayak, oh iya, gue tuh untungnya 50%, 60% gitu. Bukan masalah itu. Bukan cuma masalah untung 50%, 60% ya. Tapi FOMO-nya itu karena mereka juga gak mau kalah sama temennya. Gue untung 11%, temen gue untung 8%, gue happy. Nah, itu kan beda kan angle-nya gitu kan. Tapi lu cuma dapat dari internet atau dari riset doang gitu kan, dari desktop doang, lu gak akan tuh dapat sedip itu. Nah, makanya gue selalu saranin ngobrol, diskusi gitu. Sama orang-orang yang memang mengkonsumsi produknya lu. Menarik banget. Terus itu berarti insight yang sangat spesifik itu bisa lo jadiin kopi, bisa jadi apapun itulah ya. Betul. Ada spesifik channel atau cara yang lo rekomendasiin gak, Mas, untuk ngobrol sama customer atau sama audience? Nah, enaknya kerja di fintech satu gitu kan. Kita kan punya consumers database ya. Kita punya consumers database. Terus yang kedua, kalau misalnya kita berbicara tentang kripto, kebetulan circle gue juga banyak yang ngomong tentang kripto. Jadinya gampang gue kalau mau ngobrol, tinggal kontak mereka, tanya mereka segala macam gitu ya. I'm lucky. Tapi ada juga nih misalnya kayak FMCG gitu, jualan biskuit gitu. Nah, lu mau kelilingin satu komplek belum susah pasti nyari yang mengkonsumsi biskuit itu kan. Nah, kalau gue nyaranin ya kalau mau gitu kan, bisa aja loh gitu kan. Misalnya kayak kita panggil tetangga gitu ya, tetangga terus kita kasih cobain produknya kita. Abis itu pas dia lagi makan produknya, kita ngobrol sama dia, tanya kenapa yang dia suka segala macam. Bisa juga begitu kan. Sebenar-benarnya loh ya. Nggak ideal, tapi setidaknya daripada gak ada. Ya kan? Gitu. I see. Thank you so much, Mas.
threads berikutnya dari tadi obrolan sebelum ini yang mau gue telusuri adalah ngobrol dengan audiens. Terus gue baca, gue lupa either ini di profile lo yang mana. Lo sebenarnya introvert, cuma lo karena lo jadi Oh, marketer, lo you're trained to be an extrovert. ya. Care to elaborate gak mas? Karena gue sebagai introvert juga Hmm, iya, gue juga kadang-kadang kalau gue bilang gue introvert pada gak percaya sih. Agak ini ada gimana gitu ya. Gue juga bingung bagaimana meyakinkan mereka gue introvert gitu. The thing is kayak gini. Kalau gue punya mindset introvert atau extrovert itu tuh cuma masalah bagaimana kita mengambil energi. Nah, tapi yang paling penting apa? Belajar buat berkomunikasi dengan baik. Kebetulan karena gue backgroundnya di agency dan zaman dulu kan gue harus presentasi ya. Iya, offline Gue ya. harus presentasi karena kalau misalnya gue gak presentasi, it will be very tough buat gue. Karena kalau misalnya kayak gue as a strategic gitu kan, misalnya gue mesti menjelaskan sesuatu gitu, gue cuma kayak iya pak, poin 1, bab, poin 2, B, C, D, poin 3, A, next. Iya. Kayak gitu kan nggak menarik ya, gitu kan. Salah satu kunci keberhasilan kan bagaimana kita bisa membangun sebuah cerita untuk pendengarnya kita. Nah, dari situ gue belajar buat kayak oke, presentasi. Ada kok masanya ketika gue pengen presentasi, kayak deg-degan banget. Yang kayak gue misalnya nih presentasinya jam 2, gue udah ngurung diri di ruang meeting dari jam 9 misalnya. Gue rehearse pelan-pelan, slide by slide, gue perhatiin, gue deg-degan gitu. Ada kok masanya. Tapi ya gue belajar seperti itu untuk mengelaborasikan apa yang ada di kepala gue. Gitu. Salah satu caranya apa? Ngajar. Makanya kan kita kalau gak salah ketemu waktu gue ngajar kan. Gue belum mention ke teman-teman penonton, Kak Rian ini adalah salah satu guru pertama gue di marketing strategi. Oh. Iya, di lingkaran, kelas lingkaran. Di lingkaran iya ya. Iya. Udah lama banget gitu dan 2010-an ya. Iya 2010-an dan my bad is I really bad at remembering names and remembering face sometimes. Terus pas ketemu kayak iya Nara, hah? Emangnya kita pernah ketemu gitu? I'm really sorry. Gak apa-apa, dulu gue masih ada rambutnya soalnya mas. Sekarang udah. Gitu. Right. In terms of tadi lu mention lu selalu belajar, tadi introvert extrovert, lu belajar cara komunikasi. Gue penasaran gimana cara lo melakukan self development mas, dan gimana lo cara bagi waktunya di professional job yang ya agency, hoursnya banyak panjang. Sekarang juga di tag dengan posisi lo juga I assume waktunya panjang gitu. Cara bagi waktu dan gimana caranya mas? Kalau gue punya prinsip, ketika itu sesuatu yang penting, kita akan buat waktu untuk itu. Nah, dan itu prinsip pertama. Dan prinsip kedua, selalu akan ada harga yang harus kita bayar. Jadinya, misalnya nih contohnya, self-development gue sekarang apa? Gue tuh suka banget baca buku. Gue suka banget baca buku. Nah, kalau lu lihat, gue tuh suka banget nongkrong. Suka banget ngopi, suka banget ngafe gitu. Nah, ketika gue melakukan sesuatu yang gue suka, yaitu ngafe, nah gue selalu membangun kebiasaan. Untuk apa? Untuk gue membaca buku. Baik itu cuma selembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi gue niatin. Gitu. Males gak awal-awalnya? Males. Mendingan gue scrolling Instagram. Ya kan, mendingan gue nonton YouTube. Mendingan gue nonton Netflix. Gue habis kelarin Pribadi Problems siang ini. Pagi ini gitu kan. Gue habis kelarin Pribadi Problems. Cuma 3 hari kali gue nonton gitu. Tapi ada yang gue korbanin, yaitu apa? Waktu ngebaca gue. Tapi kan balik lagi, kadang-kadang itu terjadi karena gue lagi penasaran nih sama Pribadi Problems karena menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya gue lagi gak nonton Netflix, ya gue tuker waktunya dengan baca buku. Mau selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar gitu kan. Atau 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter gitu. Ya make time aja buat itu. Karena ya kalau itu penting ya kita akan buat waktu buat itu. Itu ya prinsip gue.
Nice. Itu tadi cara yang menarik banget lo coupling kan tuh Mas berarti Mm-mm. ngafe yang menyenangkan dengan baca bukunya itu. Yes. That's really great tips. Ngomong-ngomong tentang tips, kan lo sekarang udah posisinya udah di atas lah ya Mas ya. Kayak do you have any suggestions ke teman-teman yang tahun ini bakal lulus atau tahun ini fresh graduate gitu yang mau masuk ke marketing roles, strategi gitu-gitu. Do you have any tips for them yang akan baru mau masuk? Menarik. Oke. Ini mungkin gue coba bahas dari segi ilmunya dulu ya. Nah, gini. Kan sekarang semuanya tuh pasti secara otomatis dan secara gak sadar. Karena biaya marketing kan makin lama makin mahal. Yes. Ya kan? Biaya marketing makin lama makin mahal. Pasti kita berusaha untuk cuan sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita akan berusaha cuan sebanyak-banyaknya, yang dipangkas duluan tuh biasanya budget marketing. Yeah. Nah, makanya sekarang tuh kebanyakan kayak misalnya orang kan bertanya kan, oh ya gimana nih kita bisa bikin konten yang viral? Gimana kita bisa bikin konten yang menarik gitu? Karena again, konten itu adalah sesuatu yang gratis. Bukan gratis, gue relate. Nanti gue lebih mudah, Dirujak. cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Karena nggak mungkin gratis kan ada orang yang ngedesain, ada orang yang ini gitu kan. Cenderung lebih murah lah untuk dilakukan. Nah, gue yakin mungkin kedepannya banyak teman-teman dari orang yang mau masuk marketing akan terbatas di bagian situnya. Tapi gue percaya gitu, kalau kata Ko Edward Suhadi kan, jangan jadiin limitasi itu tuh sebagai ceiling. Tapi jadiin itu tuh sebagai platform atau sebagai fondasi. Nah, kalau gue selalu percaya, coba belajar buat mikir buat mikir helikopter view. Ketika kita berpikir bahwa oke, karena gue dikejar budget, gue harus membuatnya konten di sosial media. Jadinya kepala gue hanya untuk membuat sebuah konten di sosial media. Ya udah, kecil, limit. Tapi coba rubah pemikirannya gitu. Balik lagi, makanya coba ngertiin konsumennya apa yang mereka butuh, apa yang mereka mau coba lakukan, apa yang mereka inginkan. Dan kamu pikirin jangan dari platformnya doang. Tapi pikirin idenya gue mau ngapain ya. Nah, seketika itu, plafon itu tuh atau sosial media cuma jadi salah satu. Eksekusinya. Nice. Ya, biar gak ngawang, gue kasih contoh. Misalnya gini, kita mau mengajak orang buat investasi, ya, buat berinvestasi. Terus kita nggak punya uang nih, gitu kan, untuk kita mempromosikan message itu. Gak punya uang lah buat bikin iklan TV mega misalnya. Influencer. Iya, atau mega influencer. Iklan gitu. Yang gimana nggak Nah, berarti satu-satunya adalah kita cuma punya sosial media. Misalnya. Nah, kalau misalnya kita pikir, oh iya gue pengen bikin konten edukasi cuma di sosial media, ya udah jadinya tuh cuma Instagram post. Tapi kalau gue mikirnya, oke, orang tuh kira-kira ya mereka kalau misalnya investasi itu tuh mereka tuh sukanya dari mana sih? Ngerti source of information-nya? Apakah dari sosial media atau dari teman atau dari manapun misalnya contohnya. Itu angle pertama. Terus apa sih sebenarnya yang mereka mereka pengen bikin atau mereka pengen dapatkan ketika investasi? Oh ya, mereka pengen dapat cuan. Terus biar pengen dapat cuan ya mereka juga gak pengen FOMO. Oh, berarti kalau misalnya FOMO banyak dong orang-orang yang mungkin merasa seperti itu. Makanya daripada kayak gue bikin konten di sosial media, bisa gak ya selain cuma di sosial media nih, gue bikin activity sama community. Nah, seketika gitu kan ya, langsung terbuka angle-nya. Bukan cuma mikirin sosial media, tapi other channel.
Karena kenapa? Kita startnya bukan dari channelnya, tapi kita start dari kebutuhan konsumennya apa. Nah, menurut gua itu itu adalah ilmu atau seni yang teman-teman fresh graduate itu mesti mulai dari sekarang gitu. Karena balik lagi, teman-teman yang fresh graduate dibandingin gue pasti yakin dan percaya bahwa mereka lebih pintar daripada gue. Pasti. Kayak misalnya contohnya mereka tahu tuh tempat gaul di mana. Mereka tahu komunitas-komunitas di mana aja. Mereka pasti tahu YouTube channel yang terkenal apa aja. Tapi pergaulannya lebih luas. Nah, gunain itu sebagai ilmu buat kamu tuh bikin konten nantinya atau bikin ideas marketing seperti itu. Nice. Kira-kira ya tipsnya itu ya gitu kan buat yang pengen masuk ke dunia marketing. Nice. Gue mau elaborate lagi, masuk ke situ lagi, Mas. Yang denger nih nanti, mereka akan masuk ke social media spesialis misalnya. Mereka akan nanya lagi nih ke tipsnya Mas Rian. Mas, tapi kan role gue social media spesialis nih. Gimana caranya gue mikir yang lebih besar, gak terbatas platform. Dan yang kedua, gimana caranya gue meyakinkan either bos gue atau stakeholder di departemen lain. Do you have any tips on that, Mas? Mungkin communication antar departemen, meyakinkan bos gitu. Oke. Menurut gue karena udah bekerja sebagai lead udah cukup lama. Exactly. Ya. Nah, ketika gitu kan tim gue menunjukkan bahwa oh mereka eager nih untuk belajar sesuatu. Sebagai bos yang baik atau leader yang baik gitu kan, pasti kita akan mengasih opportunity itu. Jadi menurut gue bagian situ, kalau lu beruntung dapat leadernya yang baik dan bagus, pasti dikasih gitu. Jangan takut bagian situ. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, dari lu mesti ngapain? Menurut gue simpel. Lu kerja yang becus dulu. Bener kan? Misalnya nih ya, lu mulai di social media. Kemudian lu misalnya mulai atau ada juga yang kadang-kadang mulainya di performance marketing. Ya lu make sure bahwa lu bisa mengeksekusi konten dengan baik. Lu make sure lu bikin planning dengan baik. Lu bangun trust dari situ. Dari apapun yang lu kerjain dengan becus. Setelah itu, gitu kan, ketika kayak, oke, lu kerja udah becus. Lu kerja udah oke. Lu punya passion. Nah, lu tinggal ngomong kan ke bos lu kalau misalnya lu punya ide. Karena kenapa? Itu yang gue lakukan. Gue inget banget dulu waktu gue masih di agency, kerjaan gue as a marketer itu tuh kan pengen cuma bikin as a listener, pengen kan cuma bikin proposition misalnya, atau bikin creative brief atau bikin apapun itu. Tapi gue menunjukkan bahwa gue juga tertarik loh dengan bisnis. Gue mencoba mengerti bagaimana mereka bisa jualan, bagaimana membuat produk yang baik untuk konsumen, untuk klien. Gimana cara kita approach klien. Gue menunjukkan itu. Makanya waktu itu gue di-appoint jadi associate consulting partnernya buat agency gue. Jadi kita approaching startup buat kayak ya kita bikinin brand strategi plannya lah. Tapi at that time my role itu bukan sebagai strategic planner, tapi as a business lead. Gitu. Nah, makanya gue gak bisa jadi business lead kalau gue gak jadi strategic planner yang becus. Tapi karena gue jadi strategic planner yang becus dan gue menunjukkan bahwa gue punya interest di bisnis, makanya dikasih role-nya. Nice. Kalau katanya orang tuh kita harus punya mindset tuh be do have, bukannya have do be. Kita be dulu gitu kan, kita jadi itu dulu, kita lakukan, and then kita dapat title-nya. Jangan kita ngerasa bahwa kita harus have the title dulu, baru kita mau lakukan, baru kita jadi role itu. Nah, agak dibalik mindsetnya, jadi be do have, bukan have do be. Gue kayaknya ngomong panjangan ya. Tips. Enggak, itu bagus banget. Itu bagus banget. Okay. Itu bagus banget. Teman-teman yang baru mau masuk kerja, fresh graduate yang akan lulus, itu mindset yang bagus banget tuh tadi dari Karian. Gue jadi mau balik lagi Mas tadi, karena tadi gue tanya lessons di marketing udah. Lessons di leadership dong Mas terkait itu. Oke.
Nah, oke, kalau leadership ini kan agak abstrak ya. Apa yang lu pengen tahu sebenarnya? Oke, how do you manage people? Hmm, Karena kalau boleh cerita sedikit, gue kan nggak pernah kerja sama orang ya mas. Kalau cerita sedikit tentang gue nggak pernah kerja hmm, sama orang as in di kantor gitu. Jadi yang terjadi adalah gue terjun, bikin usaha, punya anak buah, terus I don't really have anyone to learn from, nggak punya mentor gitu, nggak punya direct hmm, boss yang bisa gue contoh gitu. Jadi hmm, kebanyakan yang gue lakukan adalah learning by doing, dan I'm not doing a great job juga di situ karena ternyata begitu sekarang punya middle manager, kita nggak equip dia dengan tools yang tepat gitu. hmm, Dan terutama tentang managing people gitu. Do hmm. you have anything to share on that nggak, Mas? I think ya in terms of leadership, mungkin pertama-tama mindset yang harus kita punya adalah leadership itu tuh kita nggak ada sekolahnya sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya lu lihat ya, kalau menurut gua nih, again ya, ini menurut gua, leader-leader yang hebat tuh juga bukan 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 adalah orang yang punya visi, adalah orang yang punya eagerness gitu kan. Ada orang yang punya passion atau desire dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, dan orang-orang jadi tertarik sama dia karena dia punya itu. Hmm. Ya, karena dia punya itu. Setuju. Nah, jadinya nggak ada sekolahnya. Kadang-kadang memang kayak gue beruntung, ya gue ada seseorang yang bisa gue belajar gitu. Tapi ada juga yang kayak langsung terjun dan harus manage people, and then ada banyak kesalahan yang dilakukan. More or less gitu kan ya, semuanya sama proses belajar. Nah, kalau gue makanya gue selalu percaya bahwa golden rule, treat other people the way that you want to be treated gitu. Kalau misalnya gitu kan, lu nggak suka dikata-katain, atau lu nggak suka diomelin, lu nggak suka lu nggak suka di apa, dikasarin Suruh-suruh misalnya misalnya gitu ya. ya dihukum gitu kan. I think other people juga sama selama dia manusia. Ya. Nah, masalahnya dengan konsep seperti itu, kita kadang-kadang stopnya di situ aja. Tapi kita suka lupa bahwa kita itu manusia. My background with my family, my mom, Hmm. my circles gitu kan, itu berbeda sama circle lo, dan berbeda juga dengan tim-timnya kita. Nah, makanya kita nggak tahu bahwa mungkin ya ketika gue bilang, misalnya Nara, gue bilang Hmm. kayak, Nara gitu kan, goblok lu gitu. Mungkin buat lu itu kasar, Hmm. tapi mungkin buat gue gitu kan, karena gue setiap hari ngelihat orang tua gue di toko Hmm. misalnya ya, Hmm. ngomong kata-kataan satu begitu sama lain, abis itu mereka makan malam di Baik-baik rumah gak aja. apa-apa gitu kan, it's fine for me. Nah, makanya gitu kan ya, sadarin juga bahwa setiap orang tuh unik, dan yang paling penting kita mencoba buat mengerti. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang adalah ketika kita melakukan satu gitu kan ya, terus kita nggak tahu karena orangnya itu nggak ngomong sama kita, dia gak suka digituin. Nah, makanya gue ngerasa buat manage the team, we need to build a ground di mana semua orang tuh bisa transparan, semua orang tuh mau Hmm. dikasih feedback, semua orang mau untuk memberikan advice. Nah, itu sebenarnya kuncinya menurut gue buat kita tuh bisa managing the team dengan baik ya, Hmm. gitu. Hmm. Jadinya understanding people is really important. Dan Nice. cara buat kita mengerti orang tuh beda-beda. Nah, kalau gue gitu kan, caranya gue udah bilang di awal, gue nanti bakal agak kepo ya sama lu ya, gue bilang. Jadinya lu jangan 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 baper ya kalau gue tanya-tanya, ya gue gak kepo kok gitu kan. Gue cuma Hmm. pengen tahu lu lebih 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 dalam lagi. Makanya ketika gue udah set up ekspektasi itu di awal, tim gue gitu kan, kebetulan waktu itu yang kayak kita anak-anak muda gitu kan, masih Hmm. sepantaran, paham gitu. Jadi gue tanya, oke, waktu itu gue inget banget ada tim gue yang baru masuk perempuan gitu. Gue tanya, Hmm. oke, gue cowok, dia cewek gitu Hmm. kan. Terus yang kayak gue tanya, lu ada rencana buat merit gak? Gitu. Oh, udah punya pacar belum gitu. Kalau kalau orang denger gitu kan, kalau orang denger itu kan kesannya gue modus ya, Jir ya gitu kan. Tapi gue bilang no gitu kan. Gue bilang gini, dari sana kenapa? Biar gue tahu. Jadinya kalau misalnya nih ya,
lu lagi mempersiapkan pernikahan, gue bisa ngatur lu tuh dengan baik. So, bukan cuma masalah ngenalinnya gitu, bukan cuma masalah bertanya. Intensi itu penting, karena orang pasti tahu Right, intensi kita tuh kayak gimana. Itu right, kuncinya menurut gua. right. Seru banget, seru banget, seru banget. That's a really great advice, Mas Rian. Thank you so much. Gue di fase terakhir ini mau nanya-nanya tentang marketing, terus tren ke depan, gitu-gitu ya, Mas ya. Best campaign, lokal dan internasional on top of your head, menurut lo? Best campaign. Yang lo inget aja, Mas. Lokal apa, internasional apa? Kalau menurut gue suka campaign kalau lu tahu tuh Airbnb yang Don't Go There, Live There. Oke. Karena menurut gue insight-nya tuh bagus banget. Ketika semua orang travel kayak turis, actually you are looking for a home in a foreign country gitu ya. Karena lu travel kayak turis ya lu jadi turis. Tapi ketika lu travel seperti orang lokal, you will get a local understanding and then Airbnb will help you. Kenapa? Karena lu tidur di rumah orang lokal. Menurut gua, oke, message-nya tuh bagus banget gitu. I mean really sharp gitu kan. Bener banget gitu. Ya mungkin nggak berasanya kalau kita travel ke destinasi lokal mungkin nggak berasa ya. Nggak berasa, Tapi ya gue inget banget several years back actually, several years ago, gue sempat ke Belanda juga. And then lu lagi di Belanda kan, gue tuh tinggalnya di daerah Purmerend waktu itu. Itu agak utara lah. And then you know what? I live in Airbnb, gue stay di Airbnb, punyanya orang Belanda, orang lokal. Seru banget. Dia ya meskipun apa ya kita jarang ketemu, tapi kan dia kasih tahu nih, lu makan ini, lu ke restoran ini. Terus and then misalnya besoknya gue pulang, malamnya gue turun ke living roomnya dia. Terus abis itu kayak kita duduk ngobrol, terus dia kasih gue bir gitu kan, bir dari Belgia waktu itu. And then dia jelasin, oh ya, you know what, there is a differences between beer and lager bla 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 gitu kan, diceritain. Gue kagak ngerti gitu, tapi oke, ternyata orang tuh apa ya, punya point of view yang beda, punya world view yang beda gitu. And then that's the best part where you live, why you stay at Airbnb karena itu. Anjir, itu Nah, membekas banget itu ya. tuh bener banget gitu. Itu tuh bener banget, kena banget di gue kan kayak oke. Ternyata gue paham sekarang kenapa gue harus travel kayak orang lokal, jangan kayak turis. Gitu. Dan dia bisa mengcapture emosi itu dengan baik di campaign-nya. Nah, itu yang menurut gue keren banget. Itu TVC atau digital video atau Kayaknya apa? semuanya deh. Don't Go Semuanya There, Live 360. There judulnya. Iya. Oke, noted. Jadinya dia tuh kalau misalnya lu lihat di YouTube yang awalnya tuh gitu kan, Don't Go to Paris. Yang kayak gitu tuh. Terus habis itu fotonya tuh kayak orang lagi di sungai gitu kan. Gue lupa namanya sungai apa gitu. Lagi foto-foto gitu. Itu tuh lucu banget. Nice. Bagus banget. Udah ngehook ya depannya, Don't Go to Paris. Iya, udah ngehook depannya. Nice. Kalau yang lokal, Mas, nggak boleh yang brand lokal sendiri. apa? Nggak boleh yang lo kerjain. Gue tuh suka sama satu campaign yang menurut gue tuh rooted banget tuh, dan ini gue selalu bawa dan gue selalu cerita tuh, ini Ramayana. Yang apa? Ramayana yang pulang kampung, yang ada ibu-ibu Yang di apa? Mas J, Yang ya? ibu-ibu. Iya, yang di masjid, yang ibu-ibunya kepalanya keluar Rice dari cooker. rice cooker. Ya, itu tuh satu ya, menurut gue dari segi eksekusi keren banget. Ada yang ikonik itu tuh, ibu-ibu kepala keluar dari rice cooker. Dan yang kedua, kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa buat come up dengan sebuah campaign yang kreatif, buat come up dengan sebuah iklan yang kreatif, insight-nya tuh harus yang ngejelimet banget. Iya gak sih? Mesti yang kayak, oh iya lu gak pernah dengar. Lu mesti ngegali deep banget gitu kan ya. Yang kayak tipikal yang campaign Airbnb, Don't Go There, Live There itu. Tapi kan sebenarnya campaign-nya itu kan ngomongin soal lu kalau pulang kampung, lu itu kalau gak bawa apa-apa, itu tuh dianggapnya gak berhasil di kota gitu. Itu kan udah apa ya bilangnya,
Itu tuh udah jadi common Umum knowledge lah tuh. ya, common knowledge, Umum betul. gitu. Tapi cara cara campaign sebuah insight yang umum seperti itu dieksekusi dengan baik, jadinya keren banget Yes. gitu. Yes. Nah, menurut gua makanya apa ya bilangnya ya? Ini juga pelajaran sebagai gue sebagai marketing gitu kan. Karena dulu waktu gue jadi strategis, gue selalu mikir, gila gue mesti come up dengan insight yang wah yang orang nggak pernah denger gitu. Iya, 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 Atau iya. orang I yang feel kayak you. kayak ini gitu kan. Tapi kadang-kadang enggak gitu kan. Kadang-kadang insight yang segeneral itu pun itu tuh bisa bisa membuat sebuah ide yang bagus. Gitu. Nice, nice banget, nice banget. Another golden dari Mas Rian itu. Thank you so much. Next questions adalah gimana lo sebagai head of marketing di sebuah platform kripto ini plan to spend your budget setahun ke depan? As in budget plan how to spend your budget atau mau ngelakuin marketingnya ke depannya mau kayak gimana sih Mas? Dengan Oke. ekosistem yang sekarang. Mungkin nggak bisa share detail ya gitu. Of Tapi course, of tapi course. tapi in general kripto itu adalah market yang sangat baru di Indonesia. Kenapa gue bilang baru? Meskipun orang bilang, udah dari pandemi juga orang udah pada main kripto gitu. Tapi menurut gue, hype-hype-nya tuh ya baru pandemi 3 tahun, 4 tahun, ya enggak? Iya sih, benar. Dan kalau misalnya kita lihat jumlah pemain kripto dibandingkan dengan jumlah orang di Indonesia, itu masih kecil banget. Masih kecil banget. Jadinya masih banyak orang yang perlu diedukasi, perlu dibangun kepercayaannya. Ditambah lagi, sekarang kan pemerintah udah mulai ngelihat kripto sebagai sebuah aset yang sangat krusial nih gitu. Udah mulai dilihat, udah mulai mau diatur segala macam. Kalau dulu-dulu kan kayak apa nih gitu. Kalau sekarang kan kayak oke, udah mulai diperhatiin, udah mulai diatur kan. Nah, menurut gua butuh pemahaman dan edukasi. Makanya gue bisa bilang ya ke depannya fokus kita sebagai pelaku di industri kripto harusnya ke sana. Harusnya ke sana. Nah, Educating, cara building trust. yes, networking, building trust. Gimana caranya kita bisa orang kan apalagi dengan negatif-negatif sentiments yang kayak kemarin, oh iya ada yang utang pinjol buat invest di kripto Iya. gitu ya. Itu kan kebodohan karena keserakahan. Nah, gimana tuh caranya kita bisa memastikan nggak ada tuh yang begitu-begitu lagi. Gitu. Karena kripto sebagai instrumen ya netral. Is very neutral. Resikonya ada, tinggi, volatile. Tapi sebuah aset yang volatile bukan berarti kita nggak bisa ngakalin gitu. Nah, ngakalinnya kan perlu strategi, perlu kepintaran gitu. Nah, itu yang harus kita fokuskan menurut gue salah satunya. Nice. Kalau gue tanya gini Mas, lo boleh jawab boleh nggak, tergantung bisa apa nggak. In terms of educating people, Indonesians, cara yang paling bagus menurut lo apa Mas? Nggak harus di brand lo yang sekarang, cuma in overall gitu. Kalau ada brand yang mau educating Indonesian people. Menurut gue, balik lagi ya, ini my personal opinion. Yang namanya education itu kan selalu berbicara tentang pengertian. Ya, edukasi kan pendidikan. Tapi kita harus membuat orang mengerti. Harus membuat orang itu tertarik. Nah, jadinya kadang-kadang yang masalah tuh bukan materinya. Tapi cara mengemasnya. Bagaimana kita bisa mengemas itu secara kreatif, secara lucu, secara menarik, sehingga orang mau. Gitu. Kayak ibaratnya gini gitu kan, anak kecil gitu. Lu suruh minum obat gitu. Kan capek ya kalau misalnya anak kecil, lu suruh kayak minum obat yang kayak ini, minum obat, bagus buat kesehatan. Ntar kalau lagi pilek jangan gitu. Mana mau mereka gitu kan duduk diam dengerin gitu kan. Tapi caranya apa? Obatnya kadang-kadang lu bungkus permen. Atau obatnya lu selipin di mana gitu kan pas dia lagi makan. Tapi pelan-pelan lu kasih tahu, ini ya gitu kan. Ini minum obat ini sama ini gitu. Cara paling gampang ngakalinnya, nih mama kasih madu gitu kan. Obatnya di madunya gitu kan. Cara paling gampangnya begitu. Tapi packagingnya
packagingnya dirubah dulu gitu bentuknya. Ntar lama-kelamaan, pelan-pelan, baru, oh oke, lu gak usah pakai madu gitu. Baru ntar ya kedewasaan sih gitu. Dan ya market maturity juga. Nice. Kalau spesifik kita bikin contoh nyata gitu, Mas, medianya lo bakal lewat mana? Apakah seeding micro influencers atau bikin divisi gitu, terus kita boost ads gitu? What do you think yang sekarang paling bagusnya nih? Menurut gua edukasi ya harus pakai media, harus pakai influencer salah satunya. Karena gini, kalau 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 kita as a brand, abis itu kita jualan atau kita mengedukasi, kadang-kadang kan kepikirannya kayak, ah dia mau jualan nih ujung-ujungnya gitu kan. Nah, itu balik lagi kayak analogi gue ngasih obat tadi gitu. Kadang-kadang packagingnya kan harus dirubah kan. Biar apa? Biar message-nya nyampe. Nice. Thank you, Mas Rian. Pertanyaan brand sama marketing gue kayaknya udah cukup di situ. Pertanyaan pamungkas, gue pengen minta nasihat untuk Bapak yang sudah di agency lama, di konsultan lama, sekarang ada di client side gitu. Do you have advice for agency dan buat klien juga, how to make the most of the relationship sih, Mas? Oke. Gue mesti agak hati-hati ngomong di sini karena ntar bisa dihujat. Tapi mungkin kalau misalnya buat agency, nature-nya agency itu adalah billing. The business is about billing, ya gak? Nah, billingnya akan diurutin dari yang tinggi ke rendah, gitu kan ya. Pastilah itu udah priority kan selalu dihubungkan dengan size business gitu ya. Gak mungkin klien spending 1 miliar sebulan sama klien 100 juta sebulan lu treat sama gitu. Itu udah gak mungkin lah. Nah, tapi bayangan gue adalah jangan kita harus belajar untuk jangan mengkecilkan klien dengan yang spendingnya kecil. Karena gini, kadang-kadang ya kayak udahlah kalau dia klien spendingnya kecil, udahlah gak gitu kita perhatiin gitu kan. Kita kasih ala kadarnya gitu kan. It can happen in many agencies. Nah, makanya mindset leadernya harus kayak, oh mau sekecil apapun klien gue, but there are a lot of opportunities yang bisa dilakukan. Karena, again, gue ngerasain sendiri bahwa kalau misalnya lu klien, habis itu spending lu kecil, ya agency gak bakal ngeliat lu, karena gue pernah ngerasain. Gue tahu tuh gimana di treatnya, kayak, udahlah gitu kan. Gue gak akan, senior people-nya gak pernah hadir, segala macam inu gitu kan. I know. Padahal sebenarnya ketika agensi kecilnya itu udah mulai bisa bangun trust dengan agensinya, mungkin ya spendingnya akan diperbesar gitu. Nah, ini kan butuh waktu, makanya buat agensi ya kalau bisa ya those kind of things tuh gitu kan ya diatur juga gitu kan, bertumbuh lah bersama klien-klien yang kecil. Nah, kalau untuk klien, jangan jadiin agensi lo tuh babu, intinya itu. Tapi treat them as a partner. Treat them kayak, oh ya emang mereka tuh ngerti. Karena kadang-kadang kan orang produk atau orang brand suka mikir kayak, oh ya gue yang ngerti produknya, gue yang megang datanya segala macam. Nah udah lalu diem aja gitu. Tapi kadang-kadang agency itu kan bisa memberikan point of view yang baru, point of view yang lebih menarik gitu ya. Nah, treat them as a partner. Jadinya bisa bertumbuh dengan benar agensinya sama brandnya. Kan nggak enak ya kalau misalnya kayak kita agency tapi kita cuma jadiin tukang desain atau tukang suruh aja gitu. Makanya gue ngerasanya kalau ya gak akan ada pernah yang ada idealnya gitu kan. Gak akan ada yang pernah idealnya. Pasti kejadian begini kejadian di mana aja. Tapi kalau misalnya harusnya mindset ini kita sama-sama punya sebagai agency atau sebagai brand, harusnya sih ya the business will grow ya. Amen to that. Thank you so much, Mas Rian. Wejangannya akan saya sampaikan ke teman-teman dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu klien juga mendengar nanti. Semoga saya jangan dihujat ya. Gitu kan. Enggak, itu bagus banget pribadi.
Bagus banget buat kita dua belah pihak. Thank you Mas Rian for the wonderful opportunities. Nuggets-nuggetsnya tadi sangat menarik banget, advice-nya buat teman-teman fresh grads, buat kita marketer yang lagi di klien, baik yang di agency, sangat-sangat bermanfaat. Any last comments, last advice? Kalau mau ngecek Mas Rian ada di mana? Socials dan dia di Twitter ada, di LinkedIn ada, di Instagram juga ada. Aku biasa aktifnya di situ, namanya @ryanduana. Itu udah apa? Udah sama semua lah. alright. Dapat akunnya bagus. Satu kata-kata terakhir ya, mungkin aku pengen emphasize, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan marketing adalah don't think like a marketer, but more into the consumers, ngertiin pain points mereka, coba punya point of view di luar teori-teori marketing. I think that's the best advice yang gue pernah dapat, dan hopefully itu bisa berguna buat teman-teman juga lah. Right on. Thank you so much Mas Rian. Have a wonderful day. Selamat bekerja lagi. Thank you. Thank Right. you. Siap.